Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah. Ya, di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari silsilah Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik, ya. Dan alhamdulillah di awal tahun ini yang sebenarnya nggak perlu dirayakan, yang nggak ada bedanya dengan hari yang lainnya, tapi kita tetap hidupkan dengan acara kajian, yang mana kajian dan menuntut ilmu ini termasuk sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardhiyah, setelah ibadah fardu. Ini adalah kesempatan yang terakhir kita terkait dengan kajian, yaitu bikin hidup Anda lebih hidup, ya, terkait dengan hubungan intim. Fa subhanallah rahimakumullah, masalah hubungan intim sekali lagi masalah nggak bisa diremehkan. Masalah hubungan intim banyak yang menjadi penyebab tersulutnya perpecahan rumah tangga. Ya, berapa banyak pasangan suami istri, pasangan hidup yang mereka nggak tahu bahkan hubungan intim sudah diajarkan dalam Islam. Artinya yang dianjurkan, yang diperbolehkan, dan yang dilarang. Nah, sehingga tidak terjatuh dalam malapetaka. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan penjelasan sedikit pun terkait dengan lebih-lebih urusan agama, bahkan terkait dengan urusan dunia disebutkan sebagiannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada perkara bab yang tidak disebutkan Nabi SAW, tapi ahlul Islam, para ulama ahli kedokteran, ya, para ulama ahli pengobat, mereka menjelaskan apa-apa yang tidak dijelaskan Nabi SAW, atau terkadang menjelaskan atau mensyarah dari apa yang disebutkan dalam hadis. Alhamdulillah pertemuan terakhir ini, sebagaimana telah kita lalui 7 pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang yaitu adalah hubungan intim, jima, tujuan dari jima, kemudian juga sifat dari mani laki dan mani wanita, juga disebutkan pula tentang bahayanya bagi suami istri yang meninggalkan hubungan intim terlalu lama, sudah kita lalui. Kemudian juga manfaat-manfaat dari hubungan intim dari sisi agama, dari sisi kesehatan jasmani juga sudah kita lalui. Kemudian juga disebutkan pula mana keutamaan menikahi wanita yang seperti apa, karakternya bagaimana, ya, sudah kita lalui pula. Juga terkait dengan yaitu yang disebutkan diantaranya foreplay atau mula'abah, apa hukumnya, sudah kita lalui. Juga terkait dengan hubungan intim kapan yang terbaik, ya, sebagai murojaah, biar Anda tidak lupa, ya, karena ini ada padanya hikmah yang sangat besar. Nah, hubungan intim yang terbaik kapan, ya, waktunya kapan, ya, ketika perut kosong atau ketika perut sedang penuh. Kemudian bagaimana kalau terjadi berlebihan, bagaimana kalau nggak pernah hubungan intim dalam waktu yang panjang, sudah kita lalui. Ya, ini ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, wallah, ya, la yastahi minal haq. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dari perkara al-haq. Juga Nabi juga bersabda dalam hadis, ya, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidaklah malu dari perkara al-haq, ya. Dan juga subhanallah disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala bahkan terkait dengan posisi hubungan intim yang terbaik. Hukum asalnya posisi yang terbaik adalah laki-laki di atas, nah, dan perempuan berada di bawah, ya. Dan disebutkan juga hubungan intim yang paling jelek, ya, telah disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, laki-laki di bawah menghadap punggungnya wanita dan wanita di atas, sudah disebutkan. Nah, juga subhanallah disebutkan hubungan intim yang dianjurkan apa saja silahkan, yang jelas tidak mendatangi wanita dalam keadaan dia haid, juga tidak mendatangi wanita dalam keadaan dia ini didatangi dari lubang duburnya.
Makanya Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangi ladang kalian dari manapun yang kalian kehendaki. Asal tadi, jangan ketika alat vital wanita sedang haid ya, atau nifas, dan jangan pada lubang dubur kaum wanita, walaupun itu istrinya sendiri. Nah, karena Nabi SAW mengingatkan dengan keras bagi mereka yang mendatangi istrinya dari lubang duburnya, sampai Nabi bersabda dalam hadis ya, yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah mengingatkan dengan keras, ya, tilkal lutiyah sughra. Ini adalah perbuatan lutiyah sughra. Ya, lutiyah diambil dari kata, yaitu dinisbatkan kepada Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Ya, laki-laki dengan laki-laki. Ya, adapun laki-laki dengan wanita, walaupun halal, walaupun istrinya sendiri, tapi dari lubang duburnya, maka disebut tilkal lutiyah sughra. Ini adalah perbuatan kaum Nabi Lut yang sughra, yang kecil. Adapun yang besar ya laki-laki ketemu laki-laki, ya, dari lubang duburnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Nah, fa ini rahimakumullah, disebutkan juga Ibnu Qayyim, kenapa yang demikian tidak dianjurkan, disebutkan dengan alasan yang sangat panjang dalam pertemuan yang sebelumnya. Nah, begitu pula sudah kita sebutkan di antaranya syarat-syarat bagi laki-laki yang ingin menikah lagi atau poligami. Ya, sehingga apa? Syariat poligami tidak terzalimi. Ada syarat yang harus didatangi. Tidak boleh bermudah-mudahan kemudian mudah terjadi perceraian, ya. Juga tidak boleh ekstrem kiri, ya, ekstrem kanan bermudah-mudahan. Ya, nikah untuk cerai, nikah cerai, diulang-ulangi, ya, dan dia nggak mendatangi syarat-syaratnya, sehingga menjadi suami yang nggak adil terhadap istri-istrinya. Yang ekstrem kiri, orang yang betul-betul alergi dan tidak mengimani syariat poligami, ya, maka jadilah di tengah. Nah, kemudian rahimakumullah, yang berikutnya juga kita telah sebutkan bagaimana anak atau ingin janin laki atau perempuan, sudah kita lalui. Anda ingin punya anak calon janinnya insya Allah laki-laki, ada caranya. Punya anak calonnya babynya wanita, ada caranya. Nah, jangan lupa di murojaah diulangi kajian yang telah lalu. Kemudian kajian pertemuan terakhir ini kita lanjutkan, di antaranya ya, Ibnu Qayyim membahas wal jima' ad-dar naw'an, daran syar'an wa darun syar'an wa darun tab'an. Hubungan intim itu ada hubungan intim yang bermanfaat, yang bagus, sudah kita lalui pembahasannya dalam pertemuan yang lalu, dan ada hubungan intim yang membahayakan, baik secara syariat ataupun secara tabiat, kauniyah. Nah, hubungan intim yang mendatangkan manfaat, ya, dan ada hubungan intim yang mendatangkan madarat, bahaya. Fadhar syar'an, adapun hubungan intim yang bahaya menurut syariat, ya, tentunya yang dilarang oleh Islam, ya, di antaranya apa? Al-muharram, ya, hubungan intim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hubungan intim yang dhar syar'an, yang membahayakan secara syariat, ya. Tentunya ada iqabnya, ada balasannya nanti kalau dilanggar hubungan intim yang seperti ini. Wa huwa maratibu ba'dhuha asyaddu min ba'd, yang mana urutannya ada yang haram, sangat keras, ya, dan itu tergantung apa? Jenis yang apa dilakukan dari hubungan intim ini, ya. Fa tahrim 'arid minhu akhaffu minal lazim, ya. Adapun tahrim yang diharamkan, yang sudah jelas-jelas dia lakukan, ya, dia itu seperti apa? Katahrimil ihram, seperti orang yang hubungan intim dalam keadaan dia ihram, nggak boleh. Hubungan intim dalam keadaan dia misalkan melaksanakan ibadah haji, ini tidak diperbolehkan. Juga yang kedua, hubungan intim dalam keadaan dia puasa, ini haram, ya, ya, ini haram, dan jika disengaja dia berdosa. Nah, dan ada kafarah bagi dia, kafarah bagi mereka yang melakukan hubungan intim di siang Ramadan, ya. Adapun di malam Ramadan halal, ya. Adapun ketika puasanya puasa sunnah, maka tidaklah seperti yang diwajibkan kafarah pada puasa Ramadan, ya, tidaklah sama. Nah,
Wal i'tikaf, begitu pula i'tikaf, hubungan intim dalam keadaan dia i'tikaf. Ya. Maka ini yang termasuk apa? Dilarang, ya, yang dilarang. Wa tahrim mudahir minha qabla takfir, dan juga diantaranya diharamkan bagi orang yang mudahir, yang melakukan dhihar sebelum dia bayar kafarah. Misalkan orang melakukan dhihar, ya, punggung kamu seperti punggung ibuku, ya. Maklum bahwasanya ibunya, si ibu ini nggak boleh hubungan intim seorang anak dengan ibu itu haram, nggak boleh. Dan ini subhanallah terjadi di zaman sekarang, ajib. Nah, dosa-dosa yang hampir atau tidak dilakukan di masa silam atau sangat jarang, sekarang banyak dilakukan. Sampai dikatakan oleh seorang ulama salaf, ya, kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib, pernah dia diceritain oleh temannya bahwasanya temannya sempat berdialog dengan jin. Dahulu kami mengajarkan kepada manusia tentang kejahatan dan kemaksiatan. Tetapi setelah manusia terjerumus dalam kejahatan dan kemaksiatan, kami akhirnya belajar kejahatan dari manusia. Kenapa? Ternyata manusia bisa lebih jahat setelah tahu kejahatan. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Termasuk mudahir ini, misalkan dia mengatakan punggung kamu sama dengan ibuku. Fa maklum bahwasanya seorang anak nggak boleh hubungan itu dengan ibunya, haram, ya, haram. Nah, sedangkan orang yang mudahir mengatakan kepada istrinya, punggung kamu sama dengan punggung ibuku. Artinya ini ucapan termasuk apa? Mudahir. Artinya dia mengharamkan diri dia terhadap istrinya, ya. Nah, terhadap istrinya. Maka yang demikian nggak boleh didatangi istrinya, ya, qabla takfir, kecuali sebelum dia bayar kafarah, ya. Wa tahrim wat'al al-haid, begitu pula diharamkan mendatangi istrinya atau hubungan intim dengan istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Sedang dalam keadaan haid. Ini nggak boleh. Makanya Islam itu sangat sempurna. Dalam perkara fikih, dalam perkara segala hal, bahkan agama dan dunianya, Nabi mengajarkan Islam itu di tengah. Termasuk masalah fikih, ya. Masalah fikih, tatkala Nabi SAW, ya, mengajarkan bagaimana Islam itu antara tengah, antara Yahudi dan antara Nasara. Yahudi, mereka orang yang ekstrem kanan, ghulu, yang berlebihan. Ya. Makanya Allah menyebutkan al-maghdub dalam surat Al-Fatihah. Al-maghdub yaitu orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai? Karena mereka punya ilmu, ya, tapi mereka nggak beramal dengan ilmunya. Orang Yahudi terkait dengan wanita haid dan nifas, mereka mempunyai keyakinan bahwasannya orang haid dan nifas najis untuk disentuh dan najis untuk hubungan intim. Ini Yahudi ekstrem kanan. Adapun Nasara ekstrem kiri. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, ad-dhalin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dhalin yaitu apa? Orang-orang Nasara. Siapa mereka? Orang yang beramal tapi nggak ada ilmunya. Ya, makanya Allah bilang sesat. Ya, sedang Yahudi orang yang dimurkai. Bagaimana orang Nasara terkait haid dan nifas? Ya, disebutkan bahwasanya orang Nasara punya keyakinan mereka itu meyakini wanita haid dan nifas nggak najis, boleh disentuh, bahkan boleh hubungan intim. Tapi Islam bagaimana mengajarkan di tengah? Wanita haid dan nifas nggak apa-apa untuk disentuh, tidaklah haram, tidaklah najis, boleh tidur bareng, tapi nggak boleh hubungan intim. Fa ini ajaibnya. Fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian tadi disebutkan dhar tahrim al-arid, ya, tahrim al-arid. Nah, dan di sana ada tahrim lazim. Tahrim lazim, ya, yang di situ dibagi menjadi dua. Tahrim lazim. Tahrim lazim di antaranya apa? Yaitu nu'un la sabila ila hillihi albattah. Yaitu jenis yang hubungan intim benar-benar ini diharamkan atau nggak ada halal sama sekali. Seperti apa? Hubungan intim dengan mahram. Ini sama sekali nggak diperbolehkan. Lainnya dengan tadi yang disebutkan ad-dhar al-arid, seperti apa? Nggak boleh ketika haji umroh, nggak boleh ketika puasa, nggak boleh ketika i'tikaf, nggak boleh, ya. Kemudian ketika dhihar seperti tadi disebutkan nggak boleh. Tapi kalau ini jenis yang lazim, ya, ini adalah
lazim yang pertama, yaitu yang jenisnya sama sekali nggak boleh. Mau kondisi ihram, mau kondisi puasa, mau kondisi apapun juga betul-betul nggak boleh. Al-battah, mutlak. Ya. Seperti apa? Misalkan hubungan intim dengan ibunya, mutlak. Ya, mutlak nggak boleh. Seperti saudarinya, ya, saudari kandungnya nggak boleh. Nah, fa ini haram syar'an. Seperti bibinya, haram syar'an. Al-battah, sama sekali nggak boleh. Nah, apapun kondisinya, nggak boleh sama sekali. Nah, fa ini adalah jima yang betul-betul sangat membahayakan. Dari sisi apa? Dari sisi syariat. Dari sisi syariat. Yujibu al-qatl haddan an ta'ifati minal ulama. Bahkan diwajibkan, sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib bagi dia untuk dibunuh. Masya Allah. Bagi siapa? Seorang laki-laki yang mendatangi mahramnya. Ya, seorang laki-laki yang mendatangi mahramnya. Seperti pendapat siapa? Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullahu taala. Sebagaimana hadis marfu yang thabit, yaitu dari riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, wan Nasa'i dan Ibnu Majah, dari hadis Al-Bara bin Azib, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila rajulin tazawwaja imra'atan abi ay yuqtala wa yu'khadha malahu. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim kepada seorang laki-laki yang menikahi istri bapaknya. Laki-laki ini menikahi istri bapaknya. Ya, apa yang disebutkan dalam hadis ini? Agar apa? Dia dibunuh dan diambil hartanya. Menunjukkan apa? Dihalalkan darahnya. Wah, ini peringatan keras. Dan di zaman sekarang, subhanallah, banyak terjadi. Ajaib, ya, seorang anak dengan ibu. Ajib. Bapak dengan anak, saudaranya dengan saudarinya. Ajaib, ini melanggar syariat, Fa subhanallah, sebagian mereka Allah jadikan iqab. Seperti terjadi di negeri kita, seorang anak hubungan intim dengan ibunya. Ajaibnya, setelah hubungan intim, dua-duanya meninggal dunia. Ya, Allah yastur. Ya, dua-duanya meninggal dunia. Nas'allahu afiyah. Anak dan ibu setelah hubungan intim meninggal dunia dan tidak bisa keluar dari apa? Dari kemaluan masing-masing. Fa ini termasuk apa? Iqab Allah langsung diturunkan kepada mereka berdua. Ya, malu di dunia, ya, juga malu di akhirat. Ya, nas'allallahu al-afiyah. Fa ini rahimakumullah, saking kerasnya Nabi SAW, jika melanggar syariat, ya, Allah berikan iqab, jadinya seperti ini. Jangan coba-coba untuk melanggar syariat Islam. Kemudian yang kedua, dari dhar lazim, ya, dari dhar lazim secara syariat, ya, ada dhar syar'an, ya, al-arid. Yang kedua adalah jenis yang lazim. Jenis yang lazim, dari jenis yang kedua ini, ma yumkinu ayyakuna halalan. Dia bisa jadi apa? Orang yang tadinya nggak boleh dinikahi, terus boleh nikah. Wanita ini nggak boleh dinikahi, tapi terus kemudian boleh dinikahi. Seperti apa? Al-ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya. Ya, kalau misalkan saudari kita, ya, bibi kita, ibu kita itu haram, al-battah, sama sekali nggak boleh dinikahi. Nah, akan tetapi jenis yang kedua ini wanita yang boleh dinikahi. Artinya bukan mahram kita. Akan jadi halal kita nikahi, ya. Kapan? Setelah akad nikah. Ini namanya apa? Lazim, yaitu lazim thani. Lazim thani yang kedua, dari jenis kedua. Nah, kemudian seperti wanita sudah punya suami, ya, nggak boleh dinikahi. Ya, wanita sudah punya suami, hidup berumah tangga, nggak boleh, jadi nggak boleh dinikahi. Ya, jangan jadi laki-laki pelakor. Ya, nah, laki-laki pelakor, istilahnya pelakor untuk perempuan. Tapi ini laki-lakinya jadi istilah pelakornya. Nah, maka ini haram, kecuali kalau suaminya sudah meninggal, ya, atau suaminya sudah cerai dengan wanita ini, boleh dinikahi. Ada saatnya, ini apa? Bukan yang dilarang al-battah, nggak dilarang selamanya. Ada saatnya diperbolehkan. Kemudian alhamdulillah, ya, ada juga istilah setelah dhar syar'an, bahaya dari sisi syariat,
yang bahaya dari sisi syariat dibagi menjadi dua tadi, yaitu yang apa? Al-arid dan al-lazim. Ya, al-lazim dibagi menjadi dua. Yang mutlak diharamkan untuk dinikahi, dan yang kedua, ya, boleh dinikahi tapi ada saatnya. Dan yang berikutnya ad-dhar tab'an. Kalau tadi syar'an, yang kedua yang berikutnya adalah ad-dhar tab'an, yaitu bahaya menurut apa? Tabiat. Secara fisik. Ya, dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, naun dhar bi kaifiyati kama taqaddam. Ada seperti apa? Bahaya dari sisi kaifiyahnya, dari tata caranya. Ya, dari tata caranya. Misal tata cara apa? Tadi disebutkan Ibnu Qayyim sudah telah lalu. Misalkan tata caranya, ya, bisa hubungan intim melalui misalkan wanita ketika sedang haid dan nifas. Ini dari syariat diharamkan, dari tabiat juga diharamkan. Nggak boleh laki-laki yaitu menikahi atau mendatangi istrinya dalam keadaan istri haid atau nifas, ya, haid atau nifas. Kenapa? Karena membahayakan. Makanya Nabi SAW telah bersabda, la darar wala dirar. Nggak boleh membahayakan diri sendiri, nggak boleh membahayakan orang lain. Ketika mendatangi istrinya dalam keadaan haid dan nifas, itu membahayakan diri laki-laki sendiri. Ya, juga membahayakan istrinya. Ya, membahayakan istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik kan disebutkan di sini antaranya apa? Dhar bi kaifiyah. Bahaya dari sisi kaifiyah. Makanya kaifiyahnya pakai kaifiyah yang baik. Yang Allah sebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang baik. Cara yang baik seperti apa? Dalam keadaan suci. Cara baik seperti apa? Jangan langsung mendatangi istri yang mana apa? Belum ada syahwat di antara keduanya atau salah satunya, suami punya syahwat, istri belum punya. Ya, kemudian nggak ada cumbu-cumbuan, nggak ada rayuan, kemudian nggak keluar cairan di alat vital kaum wanita yang sudah kita sebutkan seperti pada kelenjar Bartolini, kemudian apa? Akan menimbulkan lecet pada kaum wanita. Maka apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka gaulilah mereka dengan cara yang baik. Ya, dirayu dulu, ya. Nah, bahkan sudah kita lalui Ibnu Qayyim, kemudian As-Suyuti, kemudian An-Nawawi, dan yang selainnya mengatakan sunnahnya foreplay, sunnahnya mula'abah, sunnahnya bermain-main dulu. Nah, adapun yang lainnya mengatakan bukan bagian dari sunnah. Adapun pendapat yang ketiga menggabungkan, walaupun bukan sunnah, tapi mendatangkan apa? Mendatangkan maslahat. Nah, barakallahu fiik. Ini ketika maslahat itu yang diinginkan syariat. Karena akan bahaya sekali kalau nggak ada mula'abah, akan timbul masalah. Nah, ini rahimakumullah, ini termasuk dhar bi kaifiyah. Kaifiyah kapan? Ketika istri dalam keadaan yang tadi dalam keadaan nggak suci. Nah, ini adalah yang sangat tidak diinginkan, ya. Apalagi di rahim, ya. Ada seperti di rahim disebutkan ada virus namanya HPV, ya, human papilloma virus, ya. Ini sangat bahaya. Nah, sangat bahaya sekali. Banyak sekali bakteri-bakteri yang ada di sekitar rahim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian bi kaifiyah. Kaifiyah misalkan posisi yang tidak dianjurkan sudah kita bahas di pertemuan telah lalu. Nah, posisi yang tidak dianjurkan itu juga pengaruh dengan kaifiyah. Kemudian apa? Kaifiyah juga terkait dengan waktu. Kaifiyah waktu yang terbaik seperti apa? Ya, kemudian kaifiyah seperti apa? Kapan yang terbaik, ketika perut kosong atau perut penuh? Nah, yang bagus ketika keluar dari kamar mandi, buang hajat besar, hajat kecil dulu, langsung hubungan intim, atau jangan dilakukan seperti itu dulu. Ini dibahas oleh ahlul Islam, mereka yang ahli dalam ilmu pengobatan. Kemudian wa nau'un dharun bi kamiyati kal ikthar minhu. Yang kedua adalah jenis hubungan intim yang bahaya dengan apa? Dengan terlalu sering. Kuantitasnya terlalu keseringannya, frekuensinya terlalu berlebihan. Makanya hubungan intim kalau berlebihan terlalu sering menimbulkan dampak. Ya, terlalu sering menimbulkan dampak. Kalau terlalu jarang juga menimbulkan dampak. Makanya yang pas tetap
ya sedang-sedang saja kapan dibutuhkan. Ibnu Qayyim menyebutkan hubungan intim yang terbaik nomor 1 adalah ketika syahwat memuncak, saat itu paling waktu yang terbaik untuk hubungan intim. Ya, Anda laki-laki memuncak, bikin wanita juga memuncak, itu paling maksimal. Kalau Anda memuncak tapi wanita tidak Anda bikin memuncak, ya akan berat sebelah. Anda saja yang akan bergairah, tapi wanita kok kurang bergairah. Wah, ini disebutkan dalam pembahasan kedokteran Islam. Ya, bikin istri memuncak, caranya apa? Mula'abah, rayuan, memulai permainan mata, melalui ciuman hidung, melalui lidah, bermain lidah, melalui pipinya, melalui rabahan tangannya, melalui belayan rambutnya. Ini termasuk apa? Muda'abah. Nah, termasuk muda'abah. Fa ini rahimakumullah jami'an. Fa kalau terlalu banyak, terlalu sering di antaranya apa? Yuskitul quwwah, akan menimbulkan bahaya. Bahaya di antaranya apa? Akan menghilangkan kekuatan. Orang yang terlalu sering hubungan intim, kekuatannya lemah. Ya. Kemudian apa? Wa yudhur bil asab. Sarafnya jadi apa? Khudlan, lemah. Ya, sarafnya jadi lemah. Ya. Kenapa? Karena terlalu banyak api yang dibuang. Dari ginjal dibuang, tenaga juga banyak dibuang. Nah, kemudian yang berikutnya wa yuhditsu ar-ri'syah, akan mengakibatkan ar-ri'syah, tremor. Kenapa? Karena terlalu sering banyak tenaga dibuang. Ya, sehingga apa? Ketika lemas, tenaga lemas, ginjal api sudah melemah, saat itu dia akan tangan bergetar, telinga berdenging, ternyata karena terlalu sering hubungan intim. Mata mulai kabur, kepala keliengan, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Terlalu sering hubungan intim di antara salah satu cirinya. Nah, juga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, juga ditambah Imam Syafi'i, orang yang terlalu sering hubungan intim di antaranya melemahkan kekuatan hafalan. Nah, kenapa? Karena pembuluh darah diarahkan ke alat vital. Ya, asupan darah ke otak, asupan darah ke otot-otot, asupan darah ke organ yang lainnya berkurang. Ya, jadi timbul masalah-masalah kesehatan yang lain. Nah, ini ajaib pembahasan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian juga menyebutkan nama al-falij, ya. Al-falij wal liqwah. Al-falij itu seperti apa? Stroke. Ya. Karena kebanyakan hubungan intim bisa jadi stroke. Ya. Kemudian wat tashannuj, kejang-kejang. Kenapa? Kebanyakan tenaga dibuang. Nah, kan jadi masalah kalau bujangan lama nggak nikah juga bisa kejang. Ya. Kalau bilang apa ada joker, ya, jomblo kering, ada Jonas jomblo ngenes. Ini bahaya juga. Kenapa? Karena sperma kalau nggak dikeluarin, itu sperma sifatnya panas lembab. Ya, panas lembab kalau nggak dikeluarin, ini bahaya, naik ke otak. Katanya Ibnu Qayyim bisa bikin was-was. Makanya suami punya istri tapi nggak pernah hubungan intim. Atau jomblo lama nggak nikah, ini jadi masalah. Apa? Panasnya sperma atau mani naik ke otak. Kata Ibnu Qayyim menyebabkan apa? Was-was, satu. Kedua, tashannuj. Kedua, sara', bisa kena ayan. Nah, hati-hati itu. Yang lama nggak nikah bisa kejang-kejang. Nah, salah. Disebutkan dengan ajaib. Kenapa? Sifat panas berlebihan menimbulkan bahaya memang. Nah, terlalu sering juga gitu. Kalau terlalu sering justru kering. Lawan sebaliknya. Dari apa tadi yang berlebih, lama nggak dikeluarin, ya. Terlalu banyak dikeluarin malah petaka, nggak pernah dikeluarin malah petaka. Nah, kemudian wa yud'ifu al-basar wa sa'iral quwwah, dan akan melemahkan pandangan mata dan semua kekuatan. Ya. Kenapa? Karena tadi darah disibukkan ke arah alat vital sehingga darah ke mata, ke otak, ke telinga kurang. Telinga berdenging, kepala keliengan, mata berkunang-kunang. Masya Allah. Ini teori yang sangat ilmiah sekali. Kemudian wa yudfi'u al-harara al-ghariziyah, dan memadamkan api yang sangat panas. Api di ginjal diberikan untuk percikannya ke jantung. Itu lama-lama apa? Akan meredup. Sehingga apa? Dia terlalu lemah. Ya, terlalu lemah. Nah, wa yuwassi'u al-majari, dan akan membesarkan saluran. Saluran apa? Baik salurannya wanita ataupun salurannya laki-laki. Ya, akhirnya apa? Plong. Ya, jadinya apa? Efek samping pada laki-laki pada wanita. Nah, nasallallahu afiyah. Nah, wa ja'ala musta'idda lil fadalat al mu'dhiyah, dan berikutnya akan menyebabkan apa?
unsur-unsur materi yang berbahaya bagi laki atau wanita. Kalau apa? Terlalu sering. Bagi wanita terjadi kelembapan yang berlebihan. Nah, nasallallahu afiyah. Fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa anfa'u awqatih, dan hubungan intim yang paling bagus ya waktunya makana ba'da inhidhamil ghidha fil ma'idati wa fi zamani mu'tadilin la 'ala ju', ya. Yang paling baik adalah tatkala hubungan intim itu dalam keadaan apa? Setelah proses metabolisme. Habis makan jangan langsung hubungan intim. Ketika lapar jangan langsung hubungan intim. Ya, tetapi kata Ibnu Qayyim dalam pembahasan silam disebutkan habis makan langsung hubungan intim bahayanya lebih mending daripada kelaparan hubungan intim. Ya, kenapa? Kelaparan sudah nggak ada tenaga. Kalau habis makan langsung hubungan intim, paling yang kacau cuma apa? Metabolisme. Karena darah yang harusnya konsentrasi ke perut, ke organ pencernaan, dialihkan ke alat vital. Jadi pencernaan nggak sempurna. Jadi bahayanya lebih mending. Ya, tapi yang paling sempurna nggak terlalu kenyang, juga nggak terlalu lapar, sedang-sedang. Coba. Kemudian fa'innahu yudhifu al-har al-gharizi. Kenapa? Karena dia sebenarnya sedang melemahkan panas yang lagi membludak, dilemahkan. Kalau sudah lapar, dilemahin, tambah lapar lagi atau tambah hilang lagi panas yang ada di dalam tubuh. Wala 'ala syab', juga jangan kenyang-kenyang, ya. Fa innahu yujibu amradan syadidah. Karena hubungan intim ketika dalam keadaan kenyang akan memberikan dampak apa? Yaitu penyakit yang sangat keras. Wallahu a'lam. Apa disebutkan bisa jadi gangguan metabolisme pencernaan. Nah, kemudian wala 'ala ta'ab, juga jangan hubungan intim ketika dalam keadaan lelah. Makanya di antaranya setelah orang safar, termasuk bimbingan Nabi SAW, tidak langsung untuk hubungan intim. Orang yang habis safar dalam keadaan lelah, istirahat dulu, jangan langsung hubungan intim. Nah, jangan langsung hubungan intim. Begitu pula orang yang kerja keras. Kenapa? Sperma sedang dalam keadaan gak sehat, tenaga gak sehat. Ya, ketika hubungan intim pun kejiwaan gak enak. Kenapa? Kejiwaan gak maksimal. Kenapa? Karena gak dapati puncak-puncak kenikmatan. Sedang dalam keadaan lelah. Ya, sama-sama. Misalkan istri kuat, yang suami dari luar kerja, lelah langsung hubungan intim, maka ini apa? Bisa terjadi kekecewaan, nggak seimbang antara wanita yang kuat dan suami akhirnya lemah. Kemudian wala ithra hammam, juga jangan hubungan intim selepas dari kamar mandi. Misalkan ada seorang istri mau hubungan intim sama suami. Si istri misalkan pergi ke kamar mandi, misalkan akramakumullah, buang air besar, kemudian langsung hubungan intim. Ini tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Wala hammam wala istifraq. Ya, tidak dianjurkan. Tetapi kalau habis dari kamar mandi, kasih jarak dulu. Ya, baru setelah itu dikondisikan untuk hubungan intim. Nah, wala ala infi'alin nafsani qal gham wal ham wal hazan wa syadidil farah. Dan jangan hubungan intim dalam keadaan apa? Anda sedang sedih, ya, gundah gulana, stres, depresi, atau sebaliknya dalam keadaan Anda sangat senang sekali, terlalu senang. Maka yang demikian tidak dianjurkan. Ya, kenapa? Dalam keadaan nggak normal. Ketika dalam keadaan sedih, ya, tidak akan didapati ginjal dalam keadaan kuat untuk memberikan api pada jantung untuk menyebarkan darah ke seluruh tubuh termasuk alat vital. Tidak maksimal. Juga dalam keadaan syiddatul farah, ya, syiddatul farah juga tidak dianjurkan dalam keadaan yang terlalu senang berlebihan. Nah, kenapa? Karena bisa ekstrim, ya, bisa melebihi dari kesenangan yang ada pada pasangannya. Nah, sehingga malah mengecewakan pasangannya. Nas'allahu al-afiyah. Kemudian disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ajwadu awqatihi ba'da hazi'i minal laili idza sadafa inhidhama at-ta'am. Ya, kata beliau, dan yang paling bagus waktu hubungan intim adalah ba'da hazi'in minal lail. Apa itu hazi'? Hazi' minal lail yaitu apa? Sepertiga atau seperempat dari awal malam. Sepertiga atau seperempat dari awal malam. Ya, katakan misalkan maghribnya jam 6, subuh jam 4. Berarti sepertiganya sekitar berapa? Jam 9 atau setengah 10. Itu hubungan intim yang paling baik. Ya, sehingga apa? Bukan hubungan intim dilakukan jam 12, jam 1, dalam keadaan semua lelah. Ya,
Akhirnya apa? Semua akan timbul proses penuaan lebih cepat. Ya, penuaan lebih cepat, organ dibikin terforsir. Ya, hubungan intim terbaik ini sepertiga di awal malam atau seperempat di awal malam. Fa ini rahimakumullah jami'an, atau mungkin bisa awal-awal sebelum jam 9 ya, habis sholat isya, itu yang terbaik. Ya, dalam kondisi apa? Masih ke dalam kondisi fit-fitnya. Ya. Jangan ada sibuk main HP pasangan suami istri, me time pasangan suami istri, kuliner dulu baru hubungan intim. Wah, ini subhanallah nggak dianjurkan oleh ahlul Islam yang sibuk dalam ilmu pengobatan. Kemudian thumma yaktasilu aw yatawadda wa yanamu alaih, ya. Kemudian dia mandi atau berwudu dan tidur. Setelah hubungan intim, mandi, wudu, tidur dalam keadaan suci. Ini adalah cara yang terbaik, ya, cara yang terbaik. Wa yanamu aqabahu, dan tidur setelah hubungan intim. Itu senikmat-nikmat tidur setelah hubungan intim. Setelah syahwat terlepas, dibuang. Setelah tubuh dalam kondisi lelah, itu nikmat-nikmatnya tidur. Kemudian diistirahatkan tubuh. Nah, setelah, kalau dalam ilmu kedokteran modern disebutkan apa? Dan ketika setelah dia orgasme atau ejakulasi, saat itulah apa? Endorfin keluar, hormon kesenangan keluar. Dia tidur seperti fly, dalam keadaan dia senang, ya, nggak ada beban tidur, semua terpenuhi. Nah, kemudian fataraja ilahi quwwah. Kemudian setelah itu kembalilah kekuatannya. Kalau mau mendatangi istrinya lagi atau istri yang lain, saat itu kekuatan sudah ada. Nah, saat itu kekuatan sudah ada. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian akhir pembahasan kita pada pertemuan kali ini, sering pertanyaan yang muncul dari awal sampai akhir, dan sering kami menyampaikan kajian semacam ini, akan tetapi pembahasan yang berikut ini nggak pernah kami sampaikan karena kami khawatir timbul fitnah, ya. Tetapi al-haq itu wajib disampaikan, nggak boleh disembunyikan. Dan sekali lagi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wallahu la yastahi minal haq, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Ya, Allah enggaklah malu untuk menyampaikan al-haq. Dan sabda Nabi SAW, ya, dalam riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi bersabda, innallaha la yastahi minal haq. Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq. Pembahasannya apa? Sering manusia bertanya-tanya, tapi kami enggan untuk menjawab karena pertanyaan tersebut pertanyaan yang kami anggap sangat vulgar. Tetapi agama tidaklah menyembunyikan al-haq, ya. Suatu kalau hak sampaikan, nah, dan tidak perlu disembunyikan, apalagi terkait dengan masalah halal dan haram. Rahimakumullah, bagaimana hukumnya suami istri saling memainkan lidahnya di kemaluannya? Ya, ini jadi pembahasan. Ya, sekali lagi sangat banyak pertanyaan, ya, akhirnya kami terpaksa harus menjelaskan karena ulama sudah membahas. Kalau ulama sudah membahas, kenapa tidak kita sampaikan pembahasan mereka? Karena itu merupakan amanah dari mereka, baik ulama di masa silam atau ulama di masa sekarang. Fa al-asal fil istimta', ya, min kulli zawjain bil akhar ibahah, al-ibahah. Bahwasanya asal hukumnya menikmati pasangan hidup suami istri ini, ya, itu asal hukumnya adalah ibahah. Ya, fal asal fil mubah, ya, idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Ya, perkara asal terkait dengan perkara yang mubah-mubah itu silahkan selama tidak melewati batas. Kalau perkara mubah melewati batas, ya, ghalaba ila diddih, maka akan berbalik hukumnya menjadi lawannya, makruh atau haram. Makruh atau haram. Kalau ini acara atau asalnya mubah ya halal, luas, ya, kecuali apa? Illa ma warada an-nas biman'ih, kecuali jika ada dalil nas tentang pelarangan tersebut, kita sudah angkat tangan, nggak boleh melakukan. Nah, melakukan permainan, ya, kemaluan dari pasangan hidup ini, ya, dibahas oleh para ulama. Di antaranya ada yang melarang,
Di antaranya ada yang membolehkan tapi dengan rincian. Yang ketiga ada yang melarang. Ya, membolehkan, ada yang membolehkan dengan rincian, kemudian ada yang melarang. Adapun yang membolehkan, ya, bahwasannya mereka berpendapat, berargumen bahwasannya itu masuk dalam apa? Tahta umumil istimta' al-mubah. Keumuman apa? Menikmati pasangannya itu termasuk perkara yang mubah. Ya, termasuk mubah. Wali annahu lamma jaza al-wata' wa huwa ablagh anwa'ul istimta'. Ya, yang mana hubungan intim masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan wanita, ya, itu boleh, ya. Bahkan itu termasuk puncak-puncak kenikmatan. Maka yang kurang dari itu boleh juga, ya, seperti saling memainkan kemaluannya pasangannya masing-masing. Itu enggak seperti nikmatnya ketika akramakumullah permisi masuknya kemaluan laki-laki kepada wanita. Berarti dari sini boleh, wong yang masuk saja boleh, apalagi yang enggak masuk. Ini pendapat yang dipilih oleh pendapat yang pertama oleh para ulama, yang disebutkan min apa? Min babil aula. Ya, termasuk min babil aula, lebih-lebih boleh, yang lebih-lebih diperbolehkan. Dan termasuk wali anna likulli min az-zawjain ay yastamti'a bi jami'i badanil akhar bilams wan nadhar illa ma warada syar', ya, bi istitsna'ihi kama qaddamna, ya. Maka subhanallah, karena masing-masing pasangan ini, ya, itu boleh menikmati satu sama yang lainnya. Satu sama yang lainnya, ya, dengan apa? Dengan sentuhan, dengan pandangan, atau yang selainnya. Dan kecuali jika ada dalil pengecualian yang melarang, baru nggak boleh. Baru nggak boleh, ya. Dan di sini mereka berpendapat satu pun dari Al-Quran, dari Sunnah, nggak ada yang melarang. Sahabat nggak ada yang melarang. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian, ya, itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari manapun, dari penjuru manapun, silahkan. Ini keumuman dalil dari termasuk diperbolehkannya dari keumuman ayat ini, ya. Kecuali tadi apa? Wanita haid dan nifas nggak boleh didatangi dari lubang kemaluannya, ya, alat vitalnya. Kemudian lubang dubur istrinya juga nggak boleh didatangi, kecuali dua ini aja, yang lainnya boleh. Ya, ini dari pendapat yang pertama, dan dikatakan oleh Ibnu Abidin, ya, Al-Hanafi dalam Raddul Mukhtar, ya, bahwasanya sa'ala Abu Yusuf Abu Hanifah anir rajuli yamussa farja imra'atah wa hiya tamus farjahu liyataharrak 'alaiha hal tara bidzalika ba'san qala la wa arju ayyudhama al-ajr. Ya, waktu itu Abu Hanifah ditanyai, ya, ketika datang seorang lelaki, yang lelaki ini permisi akramakumullah, ya, menghisap kemaluan lawannya, ya. Kemudian ini dilakukan untuk apa? Untuk mendatangkan syahwat. Syahwatnya siapa? Syahwat si istrinya. Untuk menaikkan syahwat istrinya. Apakah menurut kamu ini ada masalah atau haram? Kemudian kata Abu Nafi, la. Kata beliau, la. Wa arju ayyudhama al-ajr. Bahkan aku berharap pahala dia tambah besar. Ini pendapat dia, ya. Qala al-Qadhi Ibnu al-Arabi al-Maliki, adapun al-Qadhi Ibnu al-Arabi al-Maliki berkata, faqad ikhtalafa an-nas fi jawazi nazar ar-rajul ila al-farj zauja ila farji zaujatihi ala qaulain, bahwasanya telah berselisih pendapat akan bolehnya dari para ulama tentang apa? Seorang lelaki yang melihat kemaluan pasangannya, kemaluan istrinya. Ini ada dua pendapat. Kemudian beliau sebutkan yajuzu li annahu idza jaza lahu at-taladdud fan-nadhar aula. Ya, fan-nadhar aula. Kata pendapat ini di antara pendapat yang pertama boleh melihat, ya, boleh melihat, ya. Wong menikmati saja, ya, sampai hubungan intim terjatuh dari jima sudah terjadi, apalagi sekedar melihat, ya. Sudah masuk hubungan intim aja
ya, itu bahkan disyaratkan, bahkan termasuk sedekah, apalagi yang hanya melihat saja itu justru min babil aula boleh, ya. Wa qala Asbaq, berkata Asbaq, min ulama'ina, dari ulama'ina, yajuzu lahu ayyal hisahu, ya, al-farj bilisani. Bahkan boleh bagi dia laki-laki untuk memainkan lidahnya ke alat vitalnya kaum wanita. Ya. Ini boleh. Pendapat yang pertama. Nah, wa qala adapun dalam pembahasan yang lainnya, dalam syarh mukhtasar Khalil, qila li Asbaq inna qauman yadhkuruna karahatahu. Ada sebagian kaum mengatakan hukumnya makruh. Ini pendapat yang berikutnya. Hukumnya makruh, ya, memainkan lidahnya ke alat vital pasangannya. Hukumnya makruh. Faqala man karahahu inna ma karahu batilan la bil ilm. Siapa yang bilang makruh itu enggak ada ilmunya. Ya. Ucapan dia adalah ucapan batil tanpa ilmu. Ini pendapat beliau. Wala ba'sa bihi, ya, walaysa bimakruh, kan tidak mengapa dilakukan demikian, dan itu bukan makruh, wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana pula diriwayatkan, ya, dari beliau juga berkata, la ba'sa ayyandura ila al-farji fi halil jima'. Tidak mengapa, ya, pasangan suami istri saling melihat kemaluannya ketika sudah terjadi jima', ketika terjadi hubungan intim. Kenapa demikian? Rahimakumullah. Kalau sesuatu yang diperbolehkan, ya, dan ulama tidak melarang, juga ahlul Islam tidak melarang, dan nggak ada dalil pelarangannya, jika itu lebih-lebih bisa menundukkan pandangan mata masing-masingnya, ini subhanallah min babil aulah. Bahkan berharap pahalanya semoga bisa diterima, ya, bisa dibesarkan pahalanya, ya, termasuk dalam hal hubungan intim ini. Nah, wa fi riwayah wa zada fi riwayah dan ditambahkan dalam riwayat, dan termasuk menjilat dengan lisannya. Qala Al-Fannani Asy-Syafi'i, berkata Al-Fannani Asy-Syafi'i, ya, yajuzu lizauj kullu tamattu'in minha bima siwa halqati duburiha. Nah, boleh bagi laki-laki untuk mendatangi atau menikmati pasangannya, ya, dengan cara apapun kecuali, ya, apa? Duburnya. Kecuali duburnya. Nasallahu afiyah. Ini bimbingan Islam. Coba kalau Islam enggak menjelaskan, kalau ahlul Islam enggak menjelaskan, apa yang terjadi? Akan banyak orang yang terjatuh dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memainkan lubang duburnya. Makanya Islam menjelaskan dan tidak malu untuk menjelaskan sebagai apa? Sebagai ilmu, bahan, bekal. Kalau boleh ya lakukan, kalau enggak ya jangan dilakukan. Nah, demikian rahimakumullah jami'an. Bukan berarti Islam adalah agama yang purno. Islam justru dengan penyebutan al-adillah yang sangat lengkap, ya, agar terjauhkan hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad dari hal-hal yang dilarang, dari sesuatu yang membahayakan. Apa yang dilarang Allah pasti menimbulkan bahaya. Apa yang dianjurkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Fanani Asy-Syafi'i, yajuzu lil zawj kullu tamattu', ya, minha bima siwa halqati ad-dubur, ya, boleh bagi kaum lelaki untuk menikmati istrinya dengan segala cara selain dari lubang duburnya, walau bimas, ya, walau bimas, ya, walaupun dengan mengisap, ya, wallahu a'lam bisawab, yaitu mengisap apa? Buruz farjil mar'ah, ya, dari kemaluan wanita. Wa qala al-Murdawi, berkata al-Murdawi al-Hambali fil Insaf, dalam kitabnya Al-Insaf, ya, kitab yang berbicara tentang 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ya, dibahas dari khilaf para ulama, ya. Qala al-Qadhi fil Jami', berkata al-Qadhi fil Jami', yajuzu taqbilil farjil mar'ah qabla al-jima'. Boleh bagi laki-laki untuk mencium kemaluannya wanita sebelum jima', ya, sebelum jima'. Wa yukrahu, ini yang tafsil, wa yukrahu ba'da, dan tidak boleh setelah jima'. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi setelah jima', didapati cairan sperma laki-laki di kemaluan wanita, maka nggak boleh. Yang boleh dilakukan, ini pendapat yang lebih rinci lagi, yang boleh dilakukan adalah sebelum jima'.
Tapi juga perlu diperhatikan, sebagian wanita nggak suka dengan seperti ini. Maka kaum laki-laki tidak boleh memaksakan apa yang nggak disuka kaum wanita. Ya, sebagian kaum wanita sangat malu dan tidak mau dilakukan semacam foreplay semacam ini. Maka jangan dipaksa. Ya, maka jangan dipaksa. Akan menimbulkan hilangnya mood dia. Makanya penting untuk memahamkan, ya, untuk memahamkan, membangun komunikasi. Kalau Anda suka, ya istri bikin suka juga. Kalau nggak suka jangan dipaksa. Akan menimbulkan bahkan rusaknya rumah tangga karena sudut pandang yang berbeda. Fa ini rahimakumullah jami'an. Walaha yamussahu wa takbilahu bi syahwatin. Boleh bagi dia untuk menjilatnya, kemudian menciumnya dengan syahwatnya. Ya, dengan syahwatnya. Nah, ini juga disebutkan dalam kitab Al-Furu', ya. Dan terus terang wasaraha bihi Ibnu Aqil jujur dan terang-terangan tentang hal ini walakin idza taqanna anna tilkal mubasharatu tusabbib amradan wa tu'dhi fa'ilaha fayajibu alaihi hina idzin al-iqla' anha. Aslinya boleh. Tapi kalau idza tayaqqanna, ya, kalau meyakinkan bahwasanya semacam ini, yaitu melakukan permainan tadi pada organ intim, itu menimbulkan bahaya, maka wajib bagi mereka berdua iqla' anha. Nggak boleh melakukan hal ini. Ya, jika meyakinkan, katakan sedang ada infeksi, nggak boleh. Ya sudah, jangan dilakukan. Nah, walaupun seandainya boleh. Nah, ini masuk dalam hadis tadi, la dharar wala dirar. La dharar wala dirar. Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang baik. Kalau lagi sakit ya jangan dipaksa. Nah, kalau lagi sakit jangan dipaksa. Ada infeksi maka bahaya. Atau misalkan ada keputihan yang sangat banyak, sangat bahaya sekali. Nah, khawatir ada kelembapan dan ada bakteri atau virus seperti toksoplasma dan lain sebagainya. Nasallahu al-afiyah. Juga termasuk termasuk virus HPV dalam ilmu kedokteran modern seperti human papilloma virus, ya. Maka ini sangat dikhawatirkan. Nah, sangat dikhawatirkan. Adapun ulama yang melarang, yang didapati adalah ulama yang hidup di zaman sekarang, ya. Ulama yang hidup di zaman sekarang, ya, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kenapa melarang? Dia Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan ulama-ulama yang lainnya, ya, mereka melarang dari sisi apa? Mereka menyamakan tasybih bil hayawan, karena menyerupai hewan. Yang kedua, karena khawatir yang ditimbulkan bahayanya, karena ada bakteri-bakteri di rahim. Tapi alhasil dalil tidak ada yang melarang. Ya, dalil tidak ada melarang, dan pendapat ulama mutaqaddimin rata-rata membolehkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, selanjutnya kembali kepada moderator. Masya Allah ya Ustaz, jazakallah untuk penjelasan yang sudah sangat detail sekali untuk hubungan untuk membuat hidupmu lebih hidup bersama pasanganmu. Dan Masya Allah, di pertemuan ke-8 ini semakin jelas lagi. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Dan di WA Pekerja Mengaji sudah ada yang masuk pertanyaan. Yang pertama dari seorang ukti, seorang akhwat di Wonogiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi anak ke masjid tapi ternyata keluar cairan putih atau tanpa warna seperti cairan yang biasa keluar pada saat buang air kecil pada organ kewanitaan. Tapi Ana ada di masjid, jadi tidak memungkinkan untuk mengganti celana. Ana hanya membilas dengan sedikit air dan Ana gunakan lagi. Lalu Ana wudhu dan sholat dengan memakai celana bekas tadi. Celana bekas tersebut, ya. Apakah sholatnya sah? Atau apakah Ana harus mengulang lagi sholat? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Jawabannya sholatnya sah, ya. Sholatnya sah, ya. Walaupun ada misalkan orang mimpi aja bekas, misalkan mandi janabah, ya, dalam keadaan dia nggak ada pakaian ganti, mandi janabah,
kemudian dia sedang dalam keadaan safar, ya, misalkan, maka cukup dia mencuci, ya, cukup mencuci bekasnya, dibuang dengan air, walaupun cuci hanya sekali. Yang penting apa? Ainun najasah, itu syahidnya. Ainun najasah, ya, yang najisnya itu hilang, udah selesai, ya. Nah, nggak perlu was-was dan sholat Anda diterima. Barakallahu fiki. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Akhi MI di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz serta keluarga dan umat muslim di bumi ini selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, mohon maaf jika di luar tema, tapi ini tidak apa-apa, tapi ini masih berkaitan dengan pengobatan Tibbun Nabawi juga, gitu ya. Bagaimana menghilangkan penyakit ambeien, di mana Ana saat terkena ambeien selama sebulan ini. Saya sudah berobat ke apotik, kemudian berobat ke klinik, dan memasukkan pelor ke anus. Memang sebelumnya saya ada habit suka duduk terlalu lama, dan kursinya sudah tipis. Bagaimana cara pola makan, pola hidup, dan obatnya ya Ustaz? Yang ambeien ini saya jika ke toilet terasa pedih, dan ketika mengendarai kendaraan bermotor juga terasa sangat sakit, begitu Ustaz. Pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik. Alhasil ambeien sebenarnya seperti varises, cuma terjadi di dubur, ya. Cuma terjadi di dubur, penyebabnya banyak, ya. Bisa karena sebab habitnya dia nggak bagus, ya, duduk terlalu lama misalkan. Bisa sebab karena mungkin pekerjaan, ya, yang terlalu berat, mengangkat benda berat. Bisa karena diantaranya juga pola makan, karena darah terlalu kental sehingga terjadi sumbatan di sekitar pembuluh darah di dubur. Nah, juga karena diantaranya kurang olahraga. Alhasil banyak. Dari sebab itu diantaranya obatnya diantaranya pakai prinsip yang untuk melancarkan peredaran darah, ya. Bisa Anda gunakan seperti cara-cara diantaranya menggunakan herbal seperti lidah buaya, ya. Lidah buaya, 1 daun lidah buaya diambil isinya, direbus dengan air 3 gelas sampai menjadi 2 gelas, segelas untuk pagi, segelas untuk sore ketika perut kosong, ya. Dirutini sampai sembuh, ya. Kemudian juga bisa dengan terapi refleksi, ya. Kemudian juga bisa dengan terapi fasdu, ya. Pada titik, ya, di daerah sofin, ya, dari bagian dalam di mata kaki diambil pembuluh darahnya, dikeluarin darahnya. Kemudian sementara pantangan-pantangan dijauhi. Makanan yang membuat feses keras dihindari, ya, seperti banyak roti, tepung, ya. Kemudian daging-dagingan dikurangin, banyakin sayuran. Kemudian lakukan olahraga untuk melancarkan peredaran darah, dan sementara hindari dulu angkat berat seperti duduk lama juga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah sembuhkan antum insyaallah. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan dari Akhi Ahmad, namun ini sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi di pemaparan materi. Jadi untuk Akhi Ahmad disilakan nanti simak di rekaman channel YouTube Pekerja Mengaji pada kurang lebih pada menit ke 28-an 30-an lah untuk pertanyaan Akhi Ahmad, ya. Selanjutnya pertanyaan dari Akhi AHN, ya, di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke teras rumah saya bisa kelihatan, ini pertanyaan kemarin, ya, tapi dimasukin sekarang. Menonton kembang api. Wah, ini tidak sesuai dengan tema hari ini, ya. Kita kembali mungkin ke pertanyaan di hari Rabu kemarin, ya, hari Rabu tahun kemarin. Insya Allah, karena masih yang hari Rabu kemarin itu banyak sekali Ustaz pertanyaannya. Sebentar, cari dulu tanggal 29, ya. Yang belum ditanyakan itu
penyakit ain, Ustaz. Nah, Tentang penyakit ain ya. Jika kita menyukai barang-barang, kalau kita menyukai barang-barang kita yang bagus, contohnya rumah bagus, mobil bagus yang kita miliki, apakah betul kita mengucapkan, oh ini udah, kemudian kayaknya udah selesai dah. sudah selesai? Oh iya betul, sudah selesai pertanyaannya. Iya. Nah, Oh, yang kemarin itu yang belum dikasih pertanyaan itu yang raise hand, Ustaz, ada yang 3 gitu. tafadhol. Yang 3 raise hand kemarin kan apa namanya? Yang 3 raise hand itu belum mendapat kesempatan bertanya karena emang waktunya sudah mencukupi gitu, Ustaz. Siap. Baik, mungkin ini pertanyaan dari seorang ikhwan di Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz, keluarga, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Izin bertanya, Afwan, bila kapankah waktu terbaik untuk berhubungan suami istri? Nah, ini kan, ini yang tadi bertanya Ustadz. Sudah dibahas. Di pertanyaan Anda tuliskan, ya. Karena tidak ada lagi pertanyaan, jadi ini boleh dibahas sekarang gitu ya. Iya. Meskipun tadi sudah dijelaskan karena beliau terlewat tadi itu ya, telat join ke Zoom meeting. Kapan waktu terbaik untuk berhubungan suami istri? Dan bila berhubungannya malam hari di atas jam 10 malam, apakah setelah itu langsung harus mandi junub sebelum tidur atau boleh berwudu saja? Mandi junubnya nanti sebelum sholat tahajud atau sholat subuh. Demikian pertanyaan. Nah, malhasil hubungan intim yang terbaik kapan? Yang terbaik, kita bilang terbaik. Namanya terbaik, yang paling top kapan? Ketika syahwat sedang memuncak. Tuh. Ya. Kemudian terkait dengan posisi kapan dibahas Ibnu Qayyim? Laki-laki di atas. Sampai disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Itu yang kita katakan terbaik. Nah, ilmiahnya kapan? Sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Bagaimana ilmiahnya? Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk hubungan intim yang terbaik Anda katakan misalkan jam 8, jam 9. Oke, jam 8, jam 9. Terus apakah setelahnya dianjurkan untuk mandi? Itu yang terbaik. Mandi, ya, mencuci kemaluannya, mandi, berwudu, itu yang terbaik. Untuk apa? Mendinginkan tubuh kita. Ya. Dan juga setelah hubungan intim tidak direkomendasi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah untuk makan dan minum. Kalau mau minum dikasih jarak. Ya, mandi pun tidak langsung mandi, kasih jarak. Biar apa? Tubuh yang panas tidak langsung kena dingin. Dia butuh waktu. Ya, butuh waktu. Mandi pun yang terbaik, sekali lagi bukan dari Nabi, akan tetapi dari orang-orang klasik. Kalau mandi, jangan langsung diguyur kepalanya. Makanya, kedua tangan dulu dicuci, kemudian kaki dulu. Agar kenapa? Agar ekstremitas kita yang pertama kali merasakan dingin pelan-pelan. Kemudian naik ke atas, nggak langsung kepala. Nah, itu ya. Kemudian kalau ingin melakukan hubungan intim lagi, bisa, ya. Tapi jangan terlalu sering, juga jangan terlalu jarang. Nasallahu ya. Semoga Allah ya berikan kita taufik semua ya. Baik, fadhal. Cukup insyaallah. Baik. Sepertinya cukup, Ustaz. Tidak ada lagi yang bertanya. Alhamdulillah. Tidak ada yang raise hand pula. Alhamdulillah. Mungkin pada kesimpulan saja, sekaligus juga menutup kajian ini, Ustaz. Nah, barakallahu fikum, ahibati fillah. Ini kajian terakhir kita terkait apa? Kajian bagi pasangan suami istri. Bagi yang jomblo, silakan bekelin diri Anda sebelum menikah, ya. Bagi yang sudah nikah, ini ternyata ada seninya dalam hubungan intim, ya. Sekali lagi, ilmu ini bukan ilmu tentang pembahasan porno. Tapi apa? Ulama Islam sudah membahas agar apa? Kita dapatin diri kita apa? Dalam keadaan tubuh sehat, iman juga kuat. Ya, ketika istri tidak bisa melayani suami, apa yang terjadi? Mata si suami tidak bisa ditundukkan ketika dia di luar rumah. Sebaliknya, ketika istri atau si suami banyak melihat pemandangan yang haram, ketika dia masuk ke rumah, dia tidak bisa menjadi laki-laki yang bisa menjinakkan istrinya, tidak bisa mengalahkan istrinya. Maka tambah ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita lah yang menimbulkan kekuatan iman, juga termasuk jasmani kita. Itu saja. Sekali lagi, dari apa yang saya ucapkan salah, tentunya manusia nggak ada yang sempurna. Ya, tentunya manusia pasti ada salahnya.
dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertobat dari semua kesalahan saya, ya, dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan, ya, dan jika ada benarnya dari Allah semata. Kita berharap dari Allah semua keikhlasan, dari Allah semuanya taufik untuk kita bisa istiqamah melaksanakan ketaatannya. Barakallahu fikum, alafu minkum atas semua keterbatasan ilmu saya, ya, juga kepada tim, ya, pekerja mengaji, juga teman-teman yang hadir di sini dimanapun Anda berada, baik di negeri kita ataupun di luar negeri. Sekali lagi saling doakan kebaikan, ya. Ana dan Anda semua saling berjauhan, ya, termasuk doa yang mustajab untuk saling mendoakan. Barakallahu fikum. Itu saja, ma'assalamah wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.